Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Profesor Insinyur Hari Eko Irianto. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai teknologi penanganan dan pengolahan pada ikan tuna. Sebelumnya, anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Julia Untari dengan NPM 2020-340003, Ines Zahra Pradipta dengan NPM 2021-349007, Lili Saputri dengan NPM 2020-340042, dan Mirawati Kusuma Wardani dengan NPM 2020-340032. Presentasi ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Laut 5 PMA Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan. Sebelumnya di sini terdapat daftar isi yang dimana nantinya kita akan bahas bersama. Pertama, di sini ada latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi besar di bidang perikanan. Ikan merupakan bahan makanan yang cepat mengalami proses pembusukan karena mengandung 60 sampai dengan 84% air dalam tubuhnya. Proses pengolahan maupun pengawetan merupakan usaha untuk meningkatkan mutu simpan dan daya awet produk perikanan pasca panen. Kemudian di sini ada rumusan masalah yang dimana akan membahas mengenai bagaimana penanganan dari ikan tuna, apa saja yang termasuk ke dalam pengolahan ikan tuna, bagaimana proses dari pengolahan ikan tuna. Selain itu di sini ada tujuan. Yang pertama adalah menjadi salah satu tugas akhir mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Laut, memberikan pengetahuan mengenai penanganan ikan tuna, serta memberikan pengetahuan mengenai proses pengolahan dari ikan tuna. Ikan tuna. Ikan tuna merupakan ikan yang memiliki kebiasaan untuk bermigrasi sepanjang hidupnya sehingga dapat ditemukan di beberapa perairan. Daging ikan tuna banyak dimanfaatkan sebagai makanan kaleng dan sashimi dalam industri perikanan dunia. Karena daging ikan tuna berwarna merah muda sampai merah tua yang dikarenakan otot pada ikan tuna lebih banyak mengandung mioglobin daripada ikan lainnya. Beberapa jenis ikan tuna diantaranya seperti tuna yellowfin, tuna big A, tuna albacore, tuna cakalang. Kandungan kimia. Kandungan kimia pada ikan tuna ada kadar protein pada daging putih ikan tuna lebih tinggi daripada daging merahnya. Begitu sebaliknya, kadar lemak daging putih ikan tuna lebih rendah daripada daging ikan merah. Proses kemunduran itu dibagi menjadi 4, yaitu ada proses kerusakan fisik, proses enzimatis, proses bakteriologis, dan proses kimia. Pada proses enzimatis, pada saat rigor mortis terjadi penguraian glikogen oleh enzim-enzim yang menghasilkan asam laktat sehingga pH turun menjadi 5,6 sampai 6,2. Pada bakteriologis, pada fase post-rigor pH akan segera naik karena adanya penguraian protein yang menghasilkan amonium yang menyebabkan pH menjadi normal atau sedikit basah, sehingga merupakan media yang baik bagi perkembangan bakteri. Selanjutnya itu ada teknologi penanganan ikan tuna di atas kapal. Penanganan di atas kapal ini sangat menentukan mutu ikan yang akan dipasarkan. Apabila penanganannya dilakukan secara tidak baik, maka akan menyebabkan ikan tuna mengalami kerusakan fisik serta ditandai dengan pembusukan. Berikut ada beberapa metode teknologi penanganan yang dilakukan di atas kapal. Yang pertama itu ada penggacauan dan pendaratan ke atas kapal. Penampakan luar pada ikan tuna itu merupakan salah satu faktor penting yang menentukan nilai di pasar. Ikan tuna sendiri itu diperlakukan secara hati-hati dan menggunakan sarung tangan ketika menanganinya. Apabila tidak menggunakan sarung tangan, maka akan dapat meninggalkan tanda atau bekas lapak tangan. Penggacauan ini fungsinya untuk menarik ikan ke atas kapal dengan dilakukan pada bagian kepala dan jangan pernah melakukannya pada bagian badan, tenggorokan, atau jantung. Ikan yang akan dinaikkan ke atas kapal terlebih dahulu diberi alas seperti tatakan busa, karpet, maupun matras. Yang kedua itu ada penyimpanan ikan dalam palka. Penyimpanan ikan dalam palka ini menggunakan teknik dengan menggunakan air yang didinginkan atau aldi air laut didinginkan
atau RSW refrigerated seawater. Teknik penanganan ikan dengan sistem ALDI atau RSW mulai banyak digunakan oleh kapal-kapal tuna longline pada beberapa tahun terakhir. Dengan semakin lamanya trip operasi penangkapan ikan dan semakin jauhnya fishing ground yang ditempuh, teknik ALDI RSW membutuhkan biaya tambahan bagi operasional kapal longline, namun memberikan jaminan terhadap kualitas ikan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga itu ada teknik pembuangan darah. Teknik pembuangan darah ini dapat dilakukan segera setelah ikan dimatikan agar dapat memperbaiki penampakan daging dan memperpanjang umur simpan. Pembuangan darah dapat dilakukan dengan membuat sayatan di bagian samping 5-10 cm di belakang pangkal sirip pektoral dengan pisau kecil tajam. Dan yang terakhir itu pembersihan. Pembersihan ini dilakukan dengan secara hati-hati. Bagian tepi darah seharusnya mengalir dengan sendirinya dari sayatan tersebut dan dibiarkan selama 3-5 menit untuk mengalirkan darah. Teknik pembuangan darah ini terutama diperuntukkan terhadap ikan tuna yang diekspor. Bagian pangkal tengkorak dan punggung disikat dengan menggunakan sikat kaku untuk menghilangkan semua darah yang membeku dan empedu. Semua serpihan daging dan tendon yang ada di bagian dalam rongga insang dibuang. Kemudian, secara hati-hati, bagian dalam dan luar ikan dicuci. Selanjutnya ada teknologi pengolahan. Proses pengolahan merupakan usaha untuk meningkatkan mutu simpan dan daya awet produk perikanan pasca panen. Tujuan dari pengolahan sendiri pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengatasi kelebihan hasil produksi dan sekaligus mempertahankan kualitas ikan sebelum dipasarkan. Pengolahan terdapat menjadi dua metode, yaitu pengolahan dengan metode tradisional dan pengolahan dengan metode modern. Yang pertama ada abon ikan tuna. Proses pembuatan abon dimulai dengan perebusan daging yang sudah bersih, kemudian diremah. Selanjutnya dilakukan pemasakan dan penggorengan hingga terbentuk warna kuning kecoklatan. Berikut adalah proses dari abon ikan tuna. Yang kedua ada ikan tuna asap. Pengasapan merupakan suatu cara pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Pengasapan ikan secara tradisional dilakukan dengan meletakkan ikan di atas kayu yang dibakar sehingga terjadi kontak langsung antar ikan dengan asap. Berikut adalah proses dari ikan tuna asap. Selanjutnya ada nugget ikan tuna. Nugget merupakan produk olahan berbentuk cetakan dan potongan berbahan dasar daging lumat berlapis tepung berbumbu. Nugget relatif mempunyai masa simpan yang lama apabila didinginkan atau dibekukan. Berikut adalah tahapan proses pembuatan nugget ikan tuna. Selanjutnya ada tuna kaleng. Pengalengan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan bahan makanan terutama ikan dan hasil perikanan lainnya dari pembusukan. Dalam pengalengan ini, daya awet ikan yang diawetkan jauh lebih bagus dibandingkan pengawetan cara lain. Berikut adalah proses pembuatan tuna kaleng. Dan yang terakhir itu ada simpulan. Ikan merupakan bahan makanan yang cepat mengalami proses pembusukan, proses pengolahan maupun pengawetan. Merupakan usaha untuk meningkatkan mutu simpan dan daya awet produk perikanan pasca panen. Ikan tuna banyak dimanfaatkan sebagai makanan kaleng dan sashimi dalam industri perikanan dunia. Penanganan dalam pasca panen ikan tuna diantaranya penggacauan dan pendaratan di atas kapal, penyimpanan ikan dalam palka, teknik pembuangan darah, dan pembersihan. Dalam pengolahannya, ikan tuna dapat diolah secara tradisional maupun modern. Pengolahan tradisional ikan tuna meliputi ikan tuna abon dan ikan tuna asap, sedangkan untuk pengolahan modern seperti nugget ikan tuna dan ikan tuna kaleng. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan referensi. Dan sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai teknologi penanganan dan pengolahan pada ikan tuna.